percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya putra tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Shalom saudaraku terkasih dimanapun saudara berada. Selamat bergabung di ibadah inovatif generation. Mari tenangkan hati kita, fokuskan diri kita, karena kita mau mulai ibadah ini dengan bersama mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh terdengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang ku rindukan, melihat Engkau Tuhan yang benar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allah.
Saat ini, mari kita datang dengan kesungguhan hati kita untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari saudara, dengan penuh kerendahan hati, dengan kesungguhan kita datang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami, ampuni kami ya Tuhan. Ini saja andalanku, jasa kurbanku, hatiku yang hancur lulu, buatlah sembuh. Yesus Tuhan,
ini kami, terimalah doa kami ya Tuhan. Amin. Mari kita bersukacita menyambut berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan.
Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, sejenak lagi kita akan sedikit ngobrol-ngobrol dan kita akan bersama-sama merenungkan sebagian dari sabda Tuhan. Nah, sebelum kita melakukannya, marilah terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa, kita memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sejenak lagi kami akan memperbincangkan kehidupan kami di bawah terang kebenaran sabda-Mu. Tetapi setiap kami sadar ya Tuhan bahwa kami penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, sehingga di dalam kelemahan serta keterbatasan kami, tentu kami tidak dapat mempermanai kedalaman dan keluasan kebenaran sabda-Mu. Oleh sebab itu kiranya Roh-Mu yang kudus hadir, membuka setiap hati dan menjernihkan setiap nalar, sehingga kami boleh mengerti apa kehendak-Mu, kami boleh menyimpannya dalam hati dan pikiran kami, dan tentu saja kiranya Roh Kudus juga menolong kami untuk mewujud nyatakan kehendak-Mu itu di dalam keseharian hidup kami. Maka bersabdalah ya Tuhan, karena setiap kami bukan hanya siap, kami rindu untuk disentuh, disapa, diteguhkan, dan diubahkan oleh kebenaran sabda-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami memohon. Amin. Saudari dan saudara, beberapa hari yang lalu saya menemani anak saya yang masih usia 2,5 tahun ke kelompok bermain atau playground gitu ya. Saya senang melihat dia bermain bersama teman-temannya, walaupun anak saya ini anak pandemi, jadi dia butuh waktu untuk bisa warming up, untuk bisa in tune sama teman-temannya. Tapi saya senang ketika dia akhirnya bisa bermain dan bergaul bersama teman-temannya. Dan hari kemarin ada sesuatu yang menggelitik perhatian saya gitu. Seingat saya, waktu saya masih kecil begitu ya, kalau saya nyanyi lagu sama teman-teman saya ya paling-paling lagunya Pelangi-pelangi alangkah indahmu gitu. Atau bintang kecil di langit yang biru gitu kan. Terus kalau mungkin agak-agak bilingual gitu kan paling ya Old MacDonald had a farm, iya iya oh. Sesimpel itu. Tetapi saudari dan saudara tahu lagu apa yang dinyanyikan sama anak-anak kelompok bermain dan anak-anak taman kanak-kanak TK gitu, kindergarten sama playgroup gitu ya. Apa yang mereka nyanyikan? Mereka nyanyi Ojo dibandingke. Bayangin toh. Wong kong ini kok dibanding-bandingke. Saing-saingke yo mesti kalah gitu. Awalnya satu kayak gitu, terus yang lain ngikutin, celat-celat, cadel-cadel gitu ya. Terus semuanya itu pada nyanyi itu. Jadi saya bangin, wah ternyata anak-anak playgroup dan anak-anak TK sekarang nyanyinya Ojo dibandingke gitu ya. Dan ini menurut saya menggambarkan betapa lagu ini begitu populer. Nah pertanyaannya adalah, kenapa sih lagu ini populer gitu? Oh mungkin ada yang berpendapat, ini lagu ini mulai populer karena lagu ini dinyanyikan sama Pharrell Prayoga pada saat itu hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia di depan Pak Presiden Jokowi dan para pejabat gitu ya. Dan ini lalu jadi hype banget gitu. Ya mungkin. Atau mungkin ada yang berpendapat, nah ini kan lagi ngetren nih. Denny Caknan, lalu Abah Lala, itu kan lagi nge-hype banget, diawali dengan Didi Kempot, lalu orang mengapresiasi pop Jawa begitu kan. Jadi ini keren gitu. Mungkin bisa juga. Tetapi secara pribadi ketika saya awalnya nggak terlalu hafal lirik lagu ini, tapi gara-gara peristiwa saya melihat anak saya dan juga teman-temannya lalu banyak nyanyiin lagu itu, saya lalu tertarik untuk mencari tahu gitu ya, lirik komplitnya seperti apa. Terus saya baca, saya cermati. Lalu saya punya pendapat.
lagu ini jadi sangat populer karena lagu ini menyentuh permasalahan mendasar masyarakat kita. Apa itu? Ada seorang Jill Noem, ini guru besar psikologi dari Harvard gitu ya, berpendapat bahwa masyarakat kita ini sekarang sudah menjadi masyarakat yang sangat-sangat kompetitif. Dia menyebutnya sebagai hyper competitive society. Dan begini catatan Noam mengenai hyper competitive society. Over time, we've become more and more preoccupied with the idea of individual success, unconcerned with the cost it takes to get there, and, nah ini perhatikan, enchanted by unrestrained competition. Jadi kita itu begitu rupa disibukkan oleh pencapaian dan prestasi keberhasilan pribadi, sehingga kita terus-menerus dan seolah-olah terpesona untuk berkompetisi dalam segala hal. Jadi kalau pakai lagu tadi kan bilang ojo dibanding-bandingke, ojo disaing-saingke, begitu kan? Tapi yang terjadi di dalam masyarakat kita adalah semuanya dibanding-bandingke, semuanya disaing-saingke, semuanya dikompetisikan. Saya harus meluruskan sesuatu dulu sebelum melangkah atau berbicara lebih jauh. I'm not going to say that I'm against all of competition. Saya bukan ingin mengatakan saya sama sekali menolak segala bentuk kompetisi. Sampai batas tertentu kompetisi itu bisa sehat dan bisa saja dibutuhkan. Tetapi kalau semuanya dikompetisikan, semuanya dibanding-bandingkan, semuanya disaing-saingkan begitu ya, itu jadi berlebihan dan itu bisa berdampak buruk. Dan bukan hanya bisa, malah sudah berdampak buruk pada kita. Contoh, ya kalau kita kembali ke contoh lagu tadi gitu. Ini kan soal cinta gitu kan. Emang cinta bisa dikompetisiin? Emang ketika kita diterima oleh seseorang, katakanlah cowok begitu ya, diterima sama cewek, yang lain gak diterima gitu. Apakah kita bisa banding-bandingkan bahwa saya diterima, tandanya saya lebih baik daripada yang gak diterima? Atau yang tidak diterima merasa, aduh aku ini mesti kalah, ojo dibanding-bandingke, ojo disaing-saingke. Wong sana itu wajahnya seperti Kim So Hyun, nah saya cuma seperti Kim Jong Un begitu. Tapi ya apa bisa kayak gitu? Wong cinta itu kan sebetulnya masalah cocok toh. Tidak senantiasa orang yang lebih rupawan itu cocok. Ada yang mengatakan bahwa malah pasangan tuh bisa insecure kalau terlalu punya pasangan yang terlalu rupawan gitu ya. Jadi nggak bisa itu dibanding-bandingkan, nggak bisa disaing-saingkan. Tetapi karena kita ada di tengah masyarakat yang sangat kompetitif, maka bahkan urusan cinta, urusan jodoh, urusan pacaran itu kompetitif gitu. Kayak kalau kita nggak dapat kita kalah, kalau kita dapat kita menang. Nah itu masalah serius. Karena ini merambah kemana-mana. Bahkan ironisnya, di dalam kehidupan bergereja pun kita bisa nemuin hal yang kayak gitu. Saya dari Condong Catur, sekarang melayani di GKI Gejayan gitu kan, GKJ, GKI gitu. Jangan-jangan mulai ada kompetisi nih. Aduh, GKI Gejayan kok keren. Punya inovatif generation. Wah, Condong Catur bikin yuk, supaya nggak kalah. Nggak kalah. Padahal apakah pelayanan itu bisa dipersaingkan? Bisa dibanding-bandingkan, bisa lalu dikompetisikan, mungkin bisa, tapi apa itu seharusnya dilakukan seperti itu? Tapi kembali lagi, kita terlalu kuat, disibukkan oleh kompetisi, dan itu membuat kita capek, membuat kita lelah. Nah, saudari dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, di tengah situasi masyarakat yang hyper kompetitif tadi, menurut saya, corak kepribadian steadiness di dalam tipologi William Moulton Marston di
ISG, DISC gitu ya. Dominance, influence, steadiness, dan compliance. Nah, pada hari ini kita akan menyoroti soal yang steadiness. Corak kepribadian steadiness ini menurut hemat saya menawarkan suatu perigi atau oase yang melegakan dahaga di tengah padang gurun hyper competitive society. Ketika hampir semua orang sibuk berkompetisi, orang-orang yang punya corak kepribadian steadiness, kemantapan, ketenangan, ini ternyata mengutamakan kolaborasi. Perhatikan. Ketika dunia, ketika masyarakat sibuk dengan kompetisi, persaingan, saling mengalahkan, orang-orang dengan corak kepribadian steadiness nggak terlalu ingin ambil bagian dalam hal itu. Dia mengatakan, saya nggak tertarik berkompetisi. Saya nggak tertarik mengalahkan yang lain. Saya nggak tertarik jadi pemenang. Enggak. Saya lebih tertarik menjalin relasi dan bekerja sama. Daripada kompetitif, saya lebih tertarik untuk menjadi collaborative and supportive. Nah, silakan saudara dan saudara memeriksa diri. Apa Anda dan saya masuk di kategori ini? Apakah kita tipe orang yang suka berkompetisi? Atau kita orang-orang yang aku nggak suka kompetisi. Lebay banget sih semuanya dikompetisin, lebay banget sih semuanya dibanding-bandingin, disaing-saingin. Enggak lah, aku lebih suka ada relasi, aku lebih suka ada kolaborasi, ada kerjasama. Nah kalau seperti itu, amat sangat mungkin Anda dan saya masuk di dalam kategori atau di corak kepribadian steadiness. Dan kenapa sih orang yang ada di dalam kategori atau corak kepribadian steadiness ini lebih menekankan kolaborasi dan relasi? Karena dia punya dua keutamaan yang sama sekali tidak kompetitif. Yang pertama adalah orang-orang yang memiliki corak kepribadian steadiness ini biasanya dependable. Dia bisa diandalkan. Maksudnya gimana? Nah, untuk membantu kita mendalami maksud dari keutamaan dependable atau bisa diandalkan ini, kita bisa memeriksa atau membaca begitu ya, secara cepat begitu, perumpamaan tentang uang mina di Lukas pasal 19 ayat 11 sampai 27. Saya tidak akan baca semuanya. Tapi saya ingin sedikit menceritakan. Itu kan tentang seorang raja, ya kan, yang mempercayakan pada 10 hambanya 10 uang mina. Berarti masing-masing hambanya dapat 1 uang mina. Ada hamba yang berhasil mengembangkan dari 1 uang mina jadi 10 uang mina. Raja itu mengapresiasi, baik sekali. Ada hamba yang hanya bisa, dalam tanda kutip hanya bisa, mengembangkan dari 1 uang mina ke 5 uang mina. Raja juga mengatakan baik sekali. Oke. Sang raja baru kecewa dan marah ketika ada hambanya yang tidak bertanggung jawab, tidak mengembangkan itu, tapi malah menuduh rajanya macam-macam lah. Nah itu baru sang raja kecewa. Tapi sang raja nggak banding-banding, nggak nyaing-nyaing antara yang berhasil mengembangkan jadi 10 uang mina, yo apik, bagus. Yang bisa mengembangkan jadi 5 uang mina, yo apik, yo bagus. Semuanya dihargai. Dan raja itu memberikan pernyataan yang menurut saya mewakili keutamaan dependable tadi, bisa diandalkan. Di ayat 17. Yuk kita baca bersama-sama. Lukas 19 ayat 17. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Perhatikan.
Engkau telah setia dalam perkara kecil. Jadi being dependable, bisa diandalkan, ini bukan masalah prestasi, mana yang lebih hebat, mana yang lebih wow, mana yang lebih oke, enggak. Tetapi bagaimana seseorang yang bisa diandalkan itu setia, bertanggung jawab pada apa yang dipercayakan kepadanya. Dia enggak terlalu sibuk mikirin apakah saya bisa mengembangkan ini lebih banyak daripada teman saya, apakah saya bisa mengalahkan prestasi sahabat saya, saudara saya, tetangga saya. Enggak jadi soal. Saya mendapatkan hal yang dipercayakan kepada saya setia, saya tekun, saya bertanggung jawab atas hal ini. Jadi siapapun bisa percaya kepada saya karena saya setia, karena saya dependable, karena saya bisa diandalkan. Itu. Jadi orang enggak terpancing untuk, wah kamu berapa? Kok bisa ngembangin jadi 10 ya? Aku kok cuma 5, gimana caranya? Atau yang 10, aku 10 loh, kamu cuma 5. Enggak, masing-masing fokus dan setia pada apa yang dipercayakan kepada dirinya. Dan dengan itu justru dia jadi pribadi yang bisa diandalkan. Karena dia enggak saling sikut sana, sikut sini, kalahkan sana, kalahkan sini. Enggak, dia setia pada apa yang menjadi bagiannya. Dia pertanggungjawabkan betul. Itu dependable. Nah, keutamaan yang kedua yang juga bisa kita jumpai pada pribadi yang masuk di dalam corak personality steadiness adalah sincerity. Sincere. Dia tulus. Apa sih maksudnya? Nah, dalam hal ini kita dibantu nih sama Rasul Paulus. Yuk sekarang kita sama-sama membuka surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Kita buka pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12. Kita baca bersama-sama ya. 2 Korintus 1 ayat 12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, perhatikan, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Saya ulangi lagi, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian. Frasa ketulusan dan kemurnian ini, saudari dan saudara, diterjemahkan dari frasa Yunani aploteti kai elikrineia. Dan ini enggak salah sih diterjemahkan menjadi ketulusan dan kemurnian, tetapi bisa juga diterjemahkan menjadi kesederhanaan dan keikhlasan. Kesederhanaan dan keikhlasan inilah yang lalu memampukan seseorang menjadi tulus dan murni. Kita seringkali nggak tulus, kita seringkali mengada-ada karena kita nggak sederhana kan? Karena kita ingin tampak lebih besar, kita ingin tampak lebih berprestasi, kita ingin tampak lebih dihormati, kita ingin tampak lebih disegani, kita ingin tampak lebih dan lebih di tengah masyarakat kompetitif. Tetapi Rasul Paulus memilih, saya mau memilih kesederhanaan. Opo anane lah. Nggak perlu pretending menjadi lebih besar atau lebih wow. Enggak, saya memang kayak gini dengan segala kelebihan dan kekurangan saya. Opo anane. Sederhana saja. Dan ikhlas. Ikhlas itu berarti tidak punya agenda tersembunyi, tidak ada udang di balik batu. Jadi kalau melakukan sesuatu, ya melakukan itu apa adanya. Kalau dia baik, ya dia melakukan karena itu baik, titik. Bukan supaya ini, bukan supaya itu. Ketika dia ramah, ya karena dia tahu berbuat ramah itu baik, titik. Kalau dia bersahabat, ya dia melakukan itu apa adanya, titik. Tidak lalu, oh saya bersahabat supaya saya dapat ini, dapat ini, dapat ini. Saya ramah supaya saya dapat itu, dapat itu, dapat itu. Enggak. Tapi sederhana dan ikhlas. Apa adanya dan jujur. Sincerity.
Jadi 3 hal ini menurut hemat saya, saudari dan saudara, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat membutuhkan orang-orang yang tidak sibuk berkompetisi saja, tetapi mau membangun kerjasama, kolaborasi. Masyarakat membutuhkan orang-orang yang benar-benar bisa diandalkan, karena dia setia. Masyarakat membutuhkan orang-orang yang tulus, yang murni, karena dia sederhana dan ikhlas. Ini paling enggak 3 hal, 3 karakteristik, 3 keutamaan yang menurut saya dibutuhkan oleh masyarakat dari pribadi-pribadi dengan corak steadiness. Jadi pada saat ini saya ingin mengajak saudari dan saudara, mungkin saudari dan saudara sudah mencoba ya, mengikuti atau ambil tes DISC ini ya. Lalu saya masuk di kategori steadiness. Bersyukurlah. Kenapa? Karena masyarakat kita membutuhkan Anda. Dunia kita yang sangat kompetitif ini membutuhkan Anda. Supaya orang itu tidak mabuk kompetisi. Supaya orang itu berjumpa di tengah padang gurun kompetisi yang capek, panas, pengap. Itu lalu ketemu ada oase, ada perigi yang sejuk. Kalau ketemu si A, si B, si C, saya kok rasanya lupa sejenak tentang kompetisi di dunia ini. Saya merasa diterima, saya merasa didukung, saya merasa direngkuh apa adanya. Nah itu hal indah yang bisa dan perlu Anda lakukan ketika Anda mendapati, saya ini masuk di corak steadiness. Gitu ya. Pertanyaan tentu selanjutnya, terus bagaimana dengan kami? Kami ini dominance, kami ini influence, atau kami ini compliance. Apakah kami tidak diperlukan? Masing-masing corak punya kekuatannya. Masing-masing corak bisa memberikan sumbangsih. Tetapi ini jangan diperlakukan jadi kategori yang dikotomis. Saya dominance stop. Saya bisa influence stop, saya bisa steadiness stop, saya bisa compliance stop. Enggak. Tapi sebetulnya masing-masing corak itu bisa belajar. Jadi kalau Anda kebetulan mendapati, saya dominance Pak. Saya influence Mas. Saya ini masuknya compliance bro. It's okay. Bersyukurlah atas itu. Tetapi kita bisa belajar sama-sama nih. Dari kawan-kawan yang steadiness. Kita bisa belajar tentang bagaimana mereka lebih kolaboratif daripada kompetitif. Kita bisa belajar tentang kesetiaan mereka pada tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka, tanpa harus menyinggol, menyikut, dan mengalahkan yang lain. Being dependable begitu. Kita juga bisa belajar tentang bagaimana mereka tulus. Mereka sederhana, opo anane. Sehingga orang itu merasa secure ketika ketemu mereka karena ini orang apa adanya gitu. Jadi kita bisa belajar di situ. Jadi sekali lagi selamat buat kawan-kawan yang steadiness. Berikanlah warna, berikanlah kesejukan pada dunia ini. Jadilah oasis di tengah masyarakat yang sangat kompetitif. Dan yuk teman-teman yang dominance, teman-teman yang influence, teman-teman yang compliance, yuk kita bisa belajar kok sama teman-teman yang steadiness. Dan kita bisa diingatkan bahwa kalau Allah itu mau nyanyi, dia akan mengatakan, aku orang banding-banding ke, aku orang nyaing-nyaing ke kue, semuanya aku terima apa adanya. Bekerja samalah kalian. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami hidup di tengah masyarakat yang sangat kompetitif. Hampir segala sesuatu diperbandingkan. Hampir segala sesuatu dipersaingkan. Sehingga kami acap kali merasa lelah di tengah situasi ini. Tetapi kami bersyukur Tuhan, karena ada pribadi-pribadi, ada sahabat-sahabat kami, atau mungkin bahkan kami sendiri, yang Engkau beri corak kepribadian steadiness, yang tenang,
yang mantap, yang tidak terlalu tertarik untuk berkompetisi, tetapi justru lebih tertarik untuk membangun relasi dan kerjasama. Yang lalu lebih mengedepankan diri sebagai pribadi yang bisa diandalkan ketimbang disegani atau ditakuti. Yang lebih mengedepankan diri sebagai pribadi yang sederhana dan ikhlas ketimbang menjadi pribadi yang spektakuler dan dikagumi. Maka Tuhan, ketika kami memiliki corak kepribadian steadiness, biarlah kami mensyukurinya, biarlah kami lalu mau menerima panggilan-Mu untuk menjadi perigi kesegaran, untuk menjadi oase keteduhan di tengah padang gurun hyper competitive society ini. Dan bagi kami yang mungkin memiliki corak kepribadian yang lain, entah itu dominance, entah itu influence, entah itu compliance, biarlah kami juga mau belajar tentang hal-hal baik, karakter-karakter baik, keutamaan-keutamaan baik yang dimiliki oleh sahabat-sahabat kami dengan corak steadiness. Sehingga sungguh kami bisa sedikit atau malah bisa mengubah dunia ini menjadi tidak terlalu kompetitif, tetapi bisa bergandeng tangan, bekerja sama dengan lebih baik satu sama lain. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat-Mu, pertolongan-Mu senantiasa menyertai dan memampukan kami mewujudkan panggilan itu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami memohon. Amin. Mari Ibu, Bapak, Saudara terkasih, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa untuk persembahan yang kami boleh persembahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang boleh kami persembahkan ini melalui materi yang walaupun tidak seberapa, namun kiranya Tuhan boleh memberkati dari persembahan kami ini. Berkati gereja-Mu ini ya Tuhan untuk dapat mengelola dengan penuh tanggung jawab dan penuh rasa syukur dengan segala keterbatasannya. Kiranya dengan ucapan syukur itu gereja-Mu ini boleh terus dapat mengelola dan juga mengupayakan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sudah mempersembahkan, anak-anak-Mu yang juga sudah dengan tulus hati dan juga dengan penuh rasa syukur untuk memberikan persembahan ini. Berkati juga mereka ya Tuhan yang saat ini juga penuh dengan pergumulannya. Biarlah melalui persembahan ini juga kami boleh belajar untuk terus berharap dan bersyukur pada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat kami. Kami teringat untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang sedang tidak baik kondisi badan fisiknya. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka dengan kekuatan, dengan semangat, dengan kesembuhan. Biarlah juga dengan itu semua mereka, anak-anak Tuhan, keluarga besar mereka, boleh terus berharap dan terus boleh menaruhkan rasa pengharapan itu hanya pada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena kiranya juga Tuhan memberkati keluarga yang boleh mendampinginya, keluarga yang terus mendukungnya. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga menaikkan doa untuk gereja-Mu ini dengan segala pergumulannya. Kiranya Tuhan juga boleh menolong gereja ini dengan penuh rasa syukur bahwa apa yang boleh dipergumulkan terus menjadi pengharapan kepada Tuhan. Dan juga pengharapan itulah yang menguatkan setiap para aktivis, setiap pelayan Tuhan, setiap penatua, pendeta yang ada di gereja ini, terus untuk dapat memuliakan melalui pelayanan yang boleh dijalankan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, bangsa Indonesia ini yang dengan segala masalahnya, dengan segala
perselisihan yang mungkin masih terus dirasakan. Kiranya Tuhan boleh terus menolong bangsa ini melalui para pimpinan kami, melalui para tokoh-tokoh bangsa ini. Kiranya Tuhan terus juga mendamaikan. Kiranya damai sejahtera Tuhan boleh membuat bangsa ini terus menjadi bangsa yang maju, bangsa yang terus dapat bersyukur pada Tuhan. Tuhan, kami juga ingin menyerahkan seluruh pergumulan kami masing-masing. Biarlah Tuhan sendiri yang terus menolong dan memimpin kami. Biarlah juga Tuhan yang terus memberkati setiap rencana kami. Biarlah semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk doa kami ini yang boleh kami naikkan ke dalam kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari bersama kita mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan dengan mengikat Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Betapa
termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, dari pribadi-pribadi yang bercorak steadiness, kita diingatkan akan paling tidak 3 hal di tengah masyarakat yang sangat kompetitif ini. Kita diajak untuk lebih mengembangkan kerjasama, being more collaborative than competitive. Lalu yang kedua, kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih bisa diandalkan, being dependable, dengan setia pada hal-hal yang dipercayakan kepada kita. Kita juga diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang sincere, yang tulus, yang ikhlas, yang sederhana, yang murni. Supaya dunia yang gersang karena kompetisi habis-habisan ini bisa terasa lebih sejuk, lebih damai. Teman-teman yang memiliki corak steadiness dipanggil untuk menyuarakan dan mempersaksikan hal itu. Dan kita yang memiliki corak yang berbeda, kita dipanggil untuk belajar, paling tidak melakukan atau mengupayakan 3 nilai tadi. Mudah diingat pastinya, tetapi kayaknya nggak bakal mudah untuk diwujud nyatakan ya, apalagi di tengah masyarakat yang kompetitif ini. Tetapi buat setiap kita yang bersedia memberi diri untuk menjawab panggilan Tuhan, kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang menyertai dan berkat-Nya akan menolong serta memampukan kita. Maka saat ini, marilah kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Kristus Yesus Sang Putra, di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudari-saudara dan saya,
untuk berupaya mewujudkan kerjasama, untuk berupaya menjadi pribadi-pribadi yang bisa diandalkan, untuk berupaya menjadi pribadi-pribadi yang tulus. Saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Selamat melanjutkan ibadah dalam keseharian kita dan sampai jumpa di ibadah Inovatif Generation selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.